Sebelum ditonton di-like dan subscribe dulu ya. Rina adalah seorang gadis desa berusia 19 tahun yang hidup sederhana di rumah panggung peninggalan orang tuanya. Ia tinggal sendirian, ditemani kucing hitam kesayangannya, Lilo. Malam itu, hujan turun deras, membuat suasana desa semakin sunyi. Rina merasa lelah setelah bekerja seharian di ladang, lalu ia merebahkan tubuhnya di kasur tua tanpa peduli dengan posisinya. Dengan kaki dan tangan terentang sembarangan, ia pun terlelap. Angin bertiup kencang, menimbulkan suara gemerisik di antara pepohonan. Dalam tidurnya, Rina merasa tubuhnya kaku. Ia ingin bangun, tetapi tidak bisa. Matanya terbuka, dan ia melihat bayangan hitam yang samar-samar berdiri di sudut kamar. Makhluk itu memiliki mata merah menyala dan tubuh yang menjulang tinggi. Suaranya berat, berbisik di telinga Rina, "Kau memanggilku." Rina ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Makhluk itu mendekat, membelai wajahnya dengan tangan panjang dan berbulu kasar. Sensasi dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Rina ingin menghindar, tetapi ia tetap tak berdaya. Perlahan, makhluk itu membungkuk di atasnya, menyelimuti tubuh Rina dengan kehangatan yang aneh dan mengerikan. Saat kesadarannya kembali, Rina terbangun dengan nafas tersengal. Peluh dingin membasahi tubuhnya, dan dadanya naik turun dengan cepat. Ia melirik ke sekeliling kamar, namun tidak ada siapapun. Hanya suara hujan yang masih mengguyur atap rumahnya. Mimpi, hanya mimpi. Gumamnya berusaha menenangkan diri. Namun, saat ia melihat ke bawah, sesuatu membuatnya terperanjat. Ada bekas telapak tangan hitam di lengannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengusap bekas itu dengan tangannya, tetapi noda hitam itu tidak hilang. Bahkan, kulitnya terasa panas seperti terbakar. Rina adalah seorang gadis desa berusia 19 tahun yang hidup sederhana di rumah panggung peninggalan orang tuanya. Ia tinggal sendirian, ditemani kucing hitam kesayangannya, Lilo. Malam itu, hujan turun deras, membuat suasana desa semakin sunyi. Rina merasa lelah setelah bekerja seharian di ladang, lalu ia merebahkan tubuhnya di kasur tua tanpa peduli dengan posisinya. Dengan kaki dan tangan terentang sembarangan, ia pun terlelap. Angin bertiup kencang, menimbulkan suara gemerisik di antara pepohonan. Dalam tidurnya, Rina merasa tubuhnya kaku. Ia ingin bangun, tetapi tidak bisa. Matanya terbuka, dan ia melihat bayangan hitam yang samar-samar berdiri di sudut kamar. Makhluk itu memiliki mata merah menyala dan tubuh yang menjulang tinggi. Suaranya berat, berbisik di telinga Rina, "Kau memanggilku." Rina ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Makhluk itu mendekat, membelai wajahnya dengan tangan panjang dan berbulu kasar. Sensasi dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Rina ingin menghindar, tetapi ia tetap tak berdaya. Perlahan, makhluk itu membungkuk di atasnya, menyelimuti tubuh Rina dengan kehangatan yang aneh dan mengerikan. Saat kesadarannya kembali, Rina terbangun dengan nafas tersengal. Peluh dingin membasahi tubuhnya, dan dadanya naik turun dengan cepat. Ia melirik ke sekeliling kamar, namun tidak ada siapapun. Hanya suara hujan yang masih mengguyur atap rumahnya. Mimpi, hanya mimpi. Gumamnya berusaha menenangkan diri. Namun, saat ia melihat ke bawah, sesuatu membuatnya terperanjat. Ada bekas telapak tangan hitam di lengannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengusap bekas itu dengan tangannya, tetapi noda hitam itu tidak hilang. Bahkan, kulitnya terasa panas seperti terbakar. Rina adalah seorang gadis desa berusia 19 tahun yang hidup sederhana di rumah panggung peninggalan orang tuanya. Ia tinggal sendirian, ditemani kucing hitam kesayangannya, Lilo. Malam itu, hujan turun deras, membuat suasana desa semakin sunyi. Rina merasa lelah setelah bekerja seharian di ladang, lalu ia merebahkan tubuhnya di kasur tua tanpa peduli dengan posisinya. Dengan kaki dan tangan terentang sembarangan, ia pun terlelap. Angin bertiup kencang, menimbulkan suara gemerisik di antara pepohonan. Dalam tidurnya, Rina merasa tubuhnya kaku. Ia ingin bangun, tetapi tidak bisa. Matanya terbuka, dan ia melihat bayangan hitam yang samar-samar berdiri di sudut kamar. Makhluk itu memiliki mata merah menyala dan tubuh yang menjulang tinggi. Suaranya berat, berbisik di telinga Rina, "Kau memanggilku." Rina ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa menangis dalam diam.
Makhluk itu mendekat, membelai wajahnya dengan tangan panjang dan berbulu kasar. Sensasi dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Rina ingin menghindar, tetapi ia tetap tak berdaya. Perlahan, makhluk itu membungkuk di atasnya, menyelimuti tubuh Rina dengan kehangatan yang aneh dan mengerikan. Saat kesadarannya kembali, Rina terbangun dengan nafas tersengal. Peluh dingin membasahi tubuhnya, dan dadanya naik turun dengan cepat. Ia melirik ke sekeliling kamar, namun tidak ada siapapun. Hanya suara hujan yang masih mengguyur atap rumahnya. Mimpi, hanya mimpi. Gumamnya berusaha menenangkan diri. Namun, saat ia melihat ke bawah, sesuatu membuatnya terperanjat. Ada bekas telapak tangan hitam di lengannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengusap bekas itu dengan tangannya, tetapi noda hitam itu tidak hilang. Bahkan, kulitnya terasa panas seperti terbakar. Hari-hari berikutnya, Rina mulai merasakan perubahan aneh dalam tubuhnya. Ia merasa lebih cepat lelah, sering mual, dan perutnya terasa berat. Makanan yang biasa ia sukai kini terasa hambar. Punggungnya terasa nyeri setiap malam, dan ia sering mendengar bisikan di telinganya saat hendak tidur. Bayangan hitam yang ia lihat dalam mimpi mulai muncul dalam kilatan-kilatan di sudut matanya. Rina mencoba mengabaikan semua keanehan itu, tetapi tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang lebih nyata. Perutnya perlahan membesar, meskipun ia yakin belum pernah melakukan hubungan dengan siapapun. Ketakutan mulai merayap di hatinya. Ini tidak mungkin, aku tidak hamil. Bisiknya sambil meraba perutnya yang semakin membuncit. Tetangganya, Bu Marni, yang sudah lama mengenal Rina, mulai memperhatikan perubahan fisik dan sikapnya. Suatu pagi, saat Rina sedang mencuci pakaian di sungai, Bu Marni mendekatinya dan berbisik pelan, "Nak, kau baik-baik saja? Aku melihat tubuhmu berubah. Apa kau menyembunyikan sesuatu?" Rina terdiam. Ia ingin menjelaskan semuanya, tapi siapa yang akan percaya bahwa ia dihamili oleh makhluk yang muncul dalam mimpinya? Dengan suara gemetar, ia hanya berkata, Aku tidak tahu, Bu. Aku merasa ada sesuatu yang salah dengan tubuhku." Bu Marni menatap Rina dengan cemas. "Mungkin kau perlu pergi ke dukun atau orang pintar. Kadang, ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan dengan akal sehat." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Rina berdiri. Ia mulai berpikir, mungkinkah semua ini adalah akibat dari tidurnya yang sembarangan? Sejak kecil, neneknya selalu mengingatkan agar tidak tidur dalam posisi yang salah, terutama saat hujan deras. "Jangan tidur dengan tangan dan kaki terentang." Itu mengundang sesuatu datang mendekat, begitu kata neneknya dulu. Malam itu, Rina duduk di tepi tempat tidurnya, menggenggam perutnya yang semakin membesar. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, sesuatu yang bukan manusia. Apakah ia benar-benar telah memanggil sesuatu? Ataukah ini hanya mimpi buruk yang berkepanjangan? Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, bisikan itu kembali terdengar di telinganya. "Jangan takut, aku bersamamu." Hari demi hari, perut Rina semakin membesar hingga menyerupai kehamilan 7 bulan, meski baru beberapa minggu sejak kejadian aneh itu. Ia mulai merasakan tendangan dari dalam, tetapi bukan seperti bayi manusia. Gerakan itu terasa liar, tidak beraturan, dan kadang-kadang seperti ada cakar yang menggores dinding perutnya dari dalam. Rina sering terbangun di malam hari karena rasa sakit yang menusuk. Ketakutannya semakin menjadi ketika ia mulai melihat makhluk itu di bayang-bayang rumahnya. Kadang, sosok itu berdiri di pojokan saat ia bercermin, kadang hanya berupa mata merah yang berkilat dalam kegelapan. Setiap malam, bisikan-bisikan semakin jelas. "Jaga anak kita baik-baik." Suara itu mengalun lembut, namun menakutkan. Suatu malam, saat rasa sakit di perutnya tak tertahankan, Rina berlari keluar rumah, mencari bantuan. Ia menuju rumah Bu Marni, tetapi sebelum sampai di sana, tubuhnya melemah dan ia jatuh di jalan setapak. Cahaya rembulan samar-samar menerangi wajahnya yang dipenuhi ketakutan. Perutnya terasa seperti akan meledak. Dari balik pepohonan, sosok itu muncul. Kali ini lebih jelas. Tubuhnya besar dan berbulu, dengan tangan panjang yang hampir menyentuh tanah. "Saatnya, Rina, biarkan dia lahir." Makhluk itu berbisik. Dengan jeritan panjang yang menggema di seluruh desa, Rina merasakan sesuatu merobek tubuhnya dari dalam. Dunia berputar, dan pandangannya mengabur. Dalam kesakitan yang tak tertahankan, ia menyadari satu hal, ia bukan lagi manusia biasa.
Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan. Malam itu, langit menjadi gelap gulita, angin berhenti bertiup, dan suara tangisan bayi yang bukan manusia menggema di udara.